Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Amalia. Saya mahasiswi aktif dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepabeanan dari suatu negara, yaitu negara Belanda. Nah, sebelum kita memasuki kepabeanan negara Belanda, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari pabean. Nah, pabean dalam bahasa Inggris yaitu custom adalah sebuah instansi atau jawatan atau kantor yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk impor atau bea keluar atau ekspor, baik melalui darat, laut maupun udara. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan memasuki pembahasan mengenai kepabeanan dari negara Belanda. Nah, untuk negara Belanda ini kepabeanannya itu dikenal dengan nama Douane Belastingdienst. Nah, untuk Douane Belastingdienst ini termasuk ke dalam Serikat Kepabeanan Uni Eropa, di mana nantinya apabila terjadi bisnis saling mengimpor barang dari negara ketiga atau negara di luar dari Uni Eropa dan Belanda khususnya, itu perlu mendeklarasikan barang di bea cukai. Jadi untuk negara-negara selain Uni Eropa itu harus mendaftarkan barang-barang yang akan masuk tersebut ke dalam sebuah data, yaitu pertukaran data internasional namanya, untuk dilakukan pengecekan barang tersebut saat memasuki negara yang terdapat di Uni Eropa. Kemudian hanya beberapa barang impor yang dikenakan PPN atau pajak bea cukai pada saat pengirimannya, karena Serikat Pabean yang didirikan untuk seluruh Uni Eropa dianggap sebagai satu kesatuan wilayah sehubungan dengan kebijakan bea cukai dari kepabeanan Uni Eropa tersebut. Jadi secara umum tarif dan aturan yang sama berlaku untuk semua negara anggota. Jadi untuk semua negara anggota Uni Eropa itu hanya beberapa barang saja yang dikenakan biaya impor seperti itu. Nah, setelah barang memasuki sirkulasi bebas atau semua bea yang dibayarkan dengan formalitas impor tersebut selesai, di negara tersebut, misalnya Belanda itu akan mengirim barang maupun memasok barang dari sesama negara Uni Eropa, itu bisa saja bersirkulasi secara bebas tanpa harus memikirkan biayanya, ataupun tanpa melakukan formalitas pabean yang terlalu rumit, ataupun tidak dikenakan biaya pembayaran sama sekali. Nah, untuk pengoperasiannya, kepabeanan Belanda atau Douane ini lebih banyak memfokuskan pengawasan di darat, karena mengingat wilayah Belanda ini atau Uni Eropa ini tidak dipisahkan oleh laut. Jadi untuk pengiriman barang atau penerimaan barang itu banyak dilakukan dari jalur darat seperti itu. Terus untuk sistem pelayanan dari Douane ini sudah tidak menggunakan kertas atau tidak dicatat lagi, karena mereka sudah menggunakan sistem yang canggih, yaitu sistem komputer dalam pengerjaannya. Kemudian dari segi pengawasan, Douane Belastingdienst ini sudah menggunakan sistem pertukaran data internasional seperti yang saya bilang tadi, sehingga pemeriksaan barang hanya dilakukan terhadap 1:1000 dokumen impor di lapangan, sehingga dalam segi tugas di mana Douane ini tidak lagi memungut bea cukai secara langsung. Jadi untuk pembayarannya setelah dilakukan transaksi secara online seperti itu. Kemudian sehubungan dengan kepengawasan kepabeanan,
Otoritas kepemimpinan Belanda ini melakukan banyak sekali upaya dalam memberikan solusi yang fleksibel dalam pemasokan barang. Tidak ada pengurangan dalam pajak bea cukai atau pengendalian bea cukai lagi, tetapi otoritas Belanda ini biasanya mencoba untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dengan cara yang seminimalisir mungkin, berdampak besar bagi perusahaan, seperti maksudnya tuh dengan kepengurusan yang tidak terlalu ribet seperti itu, yang menyangkut kegiatan perusahaan, kemudian menyangkut kegiatan logistik, karena penguasaan bea cukai dapat langsung dilakukan di divisi administrasi perusahaan, jadi tidak langsung turun ke lapangan seperti itu. Penyederhanaan atau pemfleksibelan ini juga dapat memungkinkan eksportir untuk menerbitkan sendiri sertifikat asal dan pernyataan asal untuk dokumen komersial, misalnya faktur atau eksportir resmi. Kemudian berdasarkan pernyataan atau sertifikat asal ini, penurunan tarif bea juga mungkin bisa berlaku saat impor di negara tujuan Uni Eropa atau Belanda. Jadi dengan adanya data-data yang lengkap, kemudian beberapa pertimbangan lain, Devana ini juga bisa melakukan penurunan biaya tarif bea masuk. Kemudian selanjutnya bea masuk di Uni Eropa. Bea masuk di Uni Eropa ini untuk impor barang dari negara ketiga atau negara di luar Uni Eropa ditentukan oleh 3 kriteria utama yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada klasifikasi. Jadi klasifikasi ini berupa daftar barang dengan kode yang ditentukan dan tarif pabean yang telah ditentukan. Jadi pada saat memasukkan data-data barang tersebut di pertukaran data internasional tadi, untuk tarif dan daftar barang tersebut sudah terlampir secara otomatis, jadi sudah terklasifikasikan sendiri seperti itu. Kemudian menentukan tingkat bea yang harus dibayar karena menyatakan barang mana yang akan dikenakan pajak atau tarif bea, ataupun tidak dikenakan bea cukai sama sekali yang disebut dengan tarif nol saat aplikasi diajukan. Kemudian yang kedua ada penilaian. Nah, ketika ad valorem bea berlaku atau peraturan bea berlaku untuk aturan Uni Eropa, penilaian pabean didasarkan pada pentingnya barang-barang tersebut, misalkan barang-barang dari orang penting atau organisasi perdagangan dunia yang penting, karena memerlukan penerapan pendekatan yang berkaitan dengan nilai-nilai transaksi, seperti harga yang dibayarkan atau nilai barang menentukan nilai kepabeanan mereka, yaitu penilaian yang didasarkan pada transaksi jual beli. Jadi transaksi jual beli, kemudian perdagangan dunia itu didahulukan seperti itu. Ketika transaksi jual atau beli digunakan untuk penilaian pabean, terdapat elemen biaya tertentu yang ditambahkan, seperti asuransi dan transportasi dan biaya transportasi ke perbatasan Uni Eropa. Jadi dikenakan biaya tambahan juga setelah terjadi penilaian tersebut, dikenakan juga asuransi dan transportasi. Kemudian terdapat juga biaya pengembangan dan pembayaran royalti atau bantuan. Kemudian dalam keadaan tertentu, beberapa elemen seperti transportasi darat atau instalasi dapat dikecualikan, asalkan mereka merupakan bagian dari harga pembelian. Jadi jika kalian menggunakan misalkan pesawat pribadi atau jet pribadi, itu untuk biaya transportasi dan asuransinya tidak dikenakan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada asal.
Jadi Uni Eropa telah menyimpulkan perjanjian untuk perdagangan preferensial dan bebas dengan banyak negara, asalkan persyaratan ketat yang ditentukan dalam perjanjian ini terpenuhi. Barang-barang yang berasal dari negara-negara yang berpartisipasi dapat masuk ke Uni Eropa dengan tarif lebih rendah. Jadi yang anggota dalam satu kepabeanan Uni Eropa tersebut dapat tarif lebih rendah daripada negara ketiga atau negara yang di luar Uni Eropa seperti itu. Ataupun bisa juga dikenakan tarif nol. Nah, untuk Uni Eropa ini masih menerapkan langkah-langkah pertahanan perdagangan terkait impor, yaitu tindakan pengamanan, anti subsidi, dan anti dumping yang biasanya menghasilkan tugas tambahan bagi petugas bea yang ada di sana. Nah, langkah-langkah seperti itu sering diambil untuk barang-barang yang berasal dari negara-negara tertentu seperti negara berkonflik. Jadi pengeluaran bea cukai harus dipertimbangkan dengan hati-hati juga ketika membuat keputusan produksi atau sumber yang berkaitan dengan negara-negara tersebut. Kemudian selanjutnya ada perhitungan bea masuk. Nah, untuk perhitungan bea masuk ini itu terdapat jumlah pajak, misalkan bea masuk, PPN, dan cukai yang harus dibayar tergantung pada jenis barang. Pajak yang biasanya harus dibayar itu berupa, yang pertama ada PPN, itu 21%, dikenakan 21% atau 9%, atau tidak dikenakan sama sekali pada nilai-nilai barang yang akan dikirimkan. Kemudian yang kedua terdapat pajak impor lainnya. Biasanya contohnya itu bea masuk, retribusi pertanian, dan pajak anti dumping. Nah, semua itu dikenakan sangat bervariasi sesuai dengan jenis-jenis barang yang masuk. Kemudian yang ketiga ada cukai. Nah, untuk cukai ini hanya berlaku untuk barang-barang seperti whisky dan anggur yang akan masuk ke wilayah Uni Eropa. Kemudian selanjutnya terdapat bea masuk untuk 13 produk yang sering dibeli secara online. Beberapa daftar bea masuk untuk 13 produk yang sering dibeli secara online oleh masyarakat Uni Eropa dan Belanda ini yang dikenakan pajak impor, ya. Beberapa contohnya seperti ini. Nah, pada gambar tersebut di sampingnya terdapat tulisan penjelasan A dan penjelasan B. Nah, untuk penjelasan A itu Anda menghitung PPN untuk impor pada nilai barang yang Anda impor, termasuk komisi, biaya transportasi, biaya asuransi ke alamat pengiriman. Nah, produk harus sesuai dengan standar Belanda tentang keselamatan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Kemudian selanjutnya ada penjelasan B, di mana untuk penjelasan B ini pertama penghitungan pajak impor Anda. Jadi menghitung pajak impor pada nilai barang yang Anda impor itu adalah harga barang ditambah barang-barang seperti biaya komisi dan biaya transportasi, termasuk asuransi ke perbatasan Uni Eropa. Jadi untuk yang penjelasan B itu terdapat beberapa tambahan seperti komisi dan biaya transportasi, kemudian asuransi ke perbatasan Uni Eropa. Kemudian yang kedua itu di penjelasan B ini ada hitung PPN untuk impor. Nah, untuk hitung PPN ini harga barang ditambah ditambah pajak impor, komisi, dan biaya transportasi juga.
termasuk asuransi sampai ke alamat pengirim. Kalau yang pertama tadi itu hanya sampai ke perbatasan. Kemudian yang ketiga, di bagian B ini terdapat jumlah. Jadi penghitungannya itu dijumlahkan semuanya, bea masuk ditambah PPN sama dengan pajak yang harus dibayar saat impor. Nah, kembali lagi, produk-produk yang masuk ke Belanda ini harus sesuai dengan standar Belanda tentang keselamatan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai kepabeanan negara Belanda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.